Sebelum Indonesia merdeka sudah mengalami zaman keemasan. Kita bangkitkan lagi Mekar supaya kembali jaya, kembali makmur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast Yubes, obrolan lepas, tempat curhat yang pas. Ya, oke. Ya, pemirsa semuanya, kali ini Yubes TV kehadiran tamu yang tentu sudah banyak mengenal ya warga Bumiayu. Tapi kalaupun belum pernah mengenal, nanti saya kenalkan. Beliau ini, waduh pakai peci nih rupanya. Oke, gimana? Ya. Sehat? Alhamdulillah, Pak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Juga. Saya biasa ngundangnya Abi Udin ya. Abi Udin ini tahu tentang banyak kegiatan di Bumiayu karena dia seorang penggerak, seorang aktivis, juga tahu tentang sejarah Bumiayu sejak zaman Belanda, Hindia Belanda, dan tapi kita akan ngobrol seputar pemekaran ya, Bi ya? Ya, betul. Pemekaran Bumiayu atau Brebes Selatan yang sudah dirintis sejak lama, namun sampai sekarang sampai di mana nanti kita obrolkan. Oke, Mas Abi. Iya. Ini kan pemekaran selama ini alasannya adalah untuk pendekatan pelayanan. Kemudian jarak yang jauh antara Bumiayu dan Brebes ya, Brebes Selatan dan Brebes sebagai ibu kota, ngurus administrasi susah dan sebagainya. Ya. Apakah alasan itu masih relevan atau ada alasannya lebih mendasar lagi, Mas Abi? Ya. Ya. Oke, dengan kondisi zaman IT yang sekarang sudah maju sekali. Ya. Tentang pelayanan, tentang yang lain itu sebenarnya bisa diperkecil oleh sistem. Oleh sistem ya, teknologi ya. Teknologi, oleh sistem. Itu oke. Ya. Karena sekarang undang-undangnya memang CDOB itu ya diantaranya faktor-faktor itu. Ada yang lebih esensi. Lebih esensial, Ya, apa itu? lebih esensial, kita sudut pandang dari historisnya. Historis Tentang Bumiayu ini ya, kenapa harus mekar? Ya. Apa itu, Mas Abi? Historisnya ini kan berawal dari sejarah Bumiayu dan industrialisasi. Ya, ketika itu di era 1989. 1980 sekian. Ya, 89. Berarti itu era setelah tanam paksa ya? Setelah tanam paksa, ya, tanam tebu semua. Tanam tebu semua, ya, oke. Karena tebu saat itu merajai dunia, Pak. Ya. Bahwa ekspor itu dipegang oleh VOC dan Kerajaan Belanda. Ya. Dunia itu hampir 80% dipenuhi gula-gula dari kita. Oh, waktu itu setelah era tanam paksa, kemudian tanaman tebu menjadi merajalela di mana-mana, tumbuh pabrik gula, kemudian ekspor terbesar gula di dunia itu dari Hindia Belanda waktu itu. Dari Hindia Belanda, di antaranya. Oke. 80% itu ada di Nusantara. Nusantara saat itu juga Malaka masih ikutnya Nusantara. Oke. Lah kemudian setelah itu apa? Bumiayu menonjol apa di bidang apa setelah tanam paksa itu? Setelah ramenya permintaan atas barang-barang industri yang berbasis pertanian saat itu, gula dan juga pertepungan. Tapioka maksudnya mungkin. Oke, karena era zaman Belanda itu tidak mungkin di Nusantara itu ditanam tanaman gandum. Tanaman gandum. Sehingga akhirnya yang paling pas saat itu adalah tapioka. Untuk tapioka karena kesulitan bahan baku. Atau terus transportasi saat itu, maka dipilihlah titik di tengah, Pak. Kalau sekarang ya kira-kira Pekalongan Barat lah, atau Jawa Tengah bagian barat. Itu termasuk ada Cilacap, Banyumas saat itu.
Pekalongan ini termasuknya Tegal, ada Selawi dan ditentukanlah titik yang paling idealis itu ada di Bumiayu. Di Bumiayu. Di Bumiayu. Karena geografi atau kondisi tanah memungkinkan untuk tanaman singkong atau bagaimana Abi waktu itu? Tidak, itu memang sebagian ya sekitar mungkin 40 sampai 60 memang ada di wilayah Bumiayu dan sekitarnya. Untuk tanaman singkongnya sendiri. Singkongnya sendiri. Nah, terakhir dari penelitian-penelitian mereka ya, yang bergerak terutama disponsori oleh VOC, akhirnya mereka itu untuk menentukan daerah industri yang berbasis pertanian, ya, itu di daerah Bumiayu. Bumiayu. Jadi master plan-nya ada titik pengembangannya, sentralnya. Pengembangan sentral tepung tapioka ada di Bumiayu. Sehingga kemudian muncul namanya pabrik tepung tapioka. Yang namanya Hoguan itu. Hoguan, betul. Oh, iya ini teman-teman. Ya, sebentar ya Bi ya. Mungkin perlu saya koreksi sebentar. Sebenarnya VOC waktu itu udah bubar, udah nggak ada. Ya. Berarti artinya kebijakan tanam paksa kemudian setelah tanam paksa, apa yang disebut politik etis itu adalah kebijakan pemerintah Hindia Belanda ya, Bia. Maaf saya koreksi ya, boleh, karena VOC sudah bubar waktu itu. VOC sudah nggak ada, dipegang langsung oleh pemerintah Belanda sebagai penjajah waktu itu. Ada politik etis, tanam tebu, kemudian kopi dan sebagainya. Berakhir, kemudian swasta dibolehkan menanam tanaman sesuai dengan kebutuhan. Saat itu kebetulan tadi disebutkan kebutuhannya adalah tapioka. Sehingga di sekitar Bumiayu 40% tepung tapioka disuplai dari sini, ada pabrik Hoguan muncul ya. Nah, Hoguan itu asli mana sebenarnya nih Mas Abi? Maksudnya kok bisa datang ke Bumiayu atau kok muncul nama Hoguan sehingga membangun pabrik besar di sini yang ekspornya sampai ke Amerika Eropa itu gimana asal mulanya tuh? Atau dari mana? Mungkin Mas Abi kenal apa tahu gitu secara memang kebetulan NV Hoguan itu dulu salah satu rekanan dari VOC yang tadi bubar pada 18 sekian ya. Di situ ahli-ahli dari NV itu memberikan titik untuk pengembangan. Kalau sekarang itu KIB-nya lah, kawasan industrinya itu ada paling ideal itu di titik yang ada di tengah-tengah itu adalah di Bumiayu ini. Itu di era 1895. Ya, Pada era itu langsung dibuatlah kawasan industri. Titik pertamanya di sebelah utara Kali Keruh. Di sebelah utara Kali Keruh. Yang sekarang namanya Desa Dukuturi. Dulu belum namanya ya, saat itu namanya masih nama-nama klasik lah ya. Karena memang pelaku utamanya itu adalah dari Kecamatan Dukuturi yang berhimpit dengan pabrik tebu di Tegal. Di Tegal. Oh, jadi ini Dukuturi juga sejarah sendiri ya? Artinya kenapa dinamakan Desa Dukuturi? Karena pabrik Hoguan mayoritas pekerjanya mungkin pekerjanya dari utara, dari Dukuturi Tegal. Oh, ini hal baru nih ya. Kayak artinya mungkin warga Bumiayu dan sekitarnya nggak banyak tahu ya. Oke, kembali ke industrialisasi tadi ya. Betul. Nah, artinya Bumiayu sejak era 1890 sekian sudah menjadi pusat industri ya. Sudah menjadi pusat industri. Dan pembangunan pabrik dengan dibangunnya pabrik Hoguan ya, NV Hoguan ya. Yang selesai pada 1901. Ya, karena itu santai. Mike melebur cek. Oke. Wes. Yo, lanjut.
Oke, pemirsa, tadi ada gangguan sedikit ya. Ini kita ngobrol di luar supaya silir ya. Sambil merokok juga. Mohon maaf untuk yang tidak merokok ya. Mohon maaf untuk yang tidak merokok. Bukan. Oke, kita lanjutkan. Mas Abi, obrolan ini asik sekali nih ya tentang sejarah Bumiayu terkait dengan industrialisasi, di mana dulu Bumiayu pada akhir abad 19 ya 1890 sekian sudah berdiri pabrik gula namanya NV Hoguan. Bekas-bekasnya teman-teman atau pemirsa bisa saksikan ya di sebelah utara lapangan Asri. Dan tadi disebutkan nama Dukuturi itu adalah nama yang diberikan karena banyak pekerja yang berasal dari Dukuturi Tegal. Oke, berarti artinya Bumiayu sejak dulu itu sebenarnya sudah maju ya? Sudah maju. Sangat maju. Sudah sangat maju. Dan itu NV Hoguan kan dimiliki oleh Tionghoa ya? Tionghoa. Margatan. Tan Hoguan ya? Tan Hoguan. Artinya Bumiayu itu sejak dulu sudah merupakan apa ya, masyarakat majemuk yang plural, begitu Abi? Plural, betul. Ada betul, ya. pribumi, Tionghoa, Arab, Melayu. Arab juga. Arab salah satunya ini Bang Abi nih. Saya masih ada. Iya. Ya artinya pluralitas atau kebinekaan itu sudah ada sejak dulu, dan waktu itu tidak ada apa ya, gejolak sosial atau enggak ada ya Mas Abi ya? Tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Waktu itu memang kita bersama-sama ingin sejahtera, ingin hidup dari bumi Nusantara. Siapapun silakan. Gitu ya. Oke. Terkait juga masih industrialisasi nih Mas Abi. Di Maribaya kan juga ada namanya pabrik sereh ya pabrik minyak sereh. Kalau saya baca dulu Indonesia juga salah satu eksportir besar minyak sereh di dunia, bersaing dengan Ceylon, Sri Lanka. Itu saingan kalau saya baca. Nah, itu apakah juga dimiliki oleh Tionghoa juga ya waktu di situ ya? Ya, kebetulan kalau untuk minyak atsiri spesialnya itu pada keturunan Arab. Keturunan Arab. Kalau atsiri itu Arab. Arab. Baru tahu saya nih, Itu yang sekarang ini rumahnya dulu itu yang sekarang jadi Koramil, Pak. Sebelahnya Koramil dulu sekarang ada gedung yang sangat luar biasa. Ya, di situ ya. Sama di sebelahnya masjid. Sebelah Masjid Agung. Masjid Agung. Jadi yang daerah kerajaan apa ya? Daerah kerajaan, betul. Daerah kerajaan. Kauman. Yang sekarang orang menyebut daerah Kauman, disitulah. Ya, di situ ada seseorang yang keturunannya itu gabungan antara Bin Nagib dan Al Bakri. Di sana punya salah satunya untuk penanaman minyak atsiri itu di Maribaya. Dengan jumlah total 465 hektar. 465 hektar. Ya, karena di situ pasnya yaitu yang sekarang jadi kawasan Maribaya itu. Kawasan Maribaya. Ya, luar biasa nih ya pemirsa, saya baru tahu kalau pemilik pabrik minyak atsiri itu adalah dari kalangan keturunan Arab ya. Jadi waktu itu berarti ada keturunan Tionghoa yang membangun pabrik tapioka Hoguan, ada minyak atsiri di Maribaya yang dikelola oleh keturunan Arab. Saya akhirnya bisa membaca nih. Kenapa dulu keluarga Haji Aminah Jamali punya tanah di sana yang dulunya itu untuk tanaman atsiri, taman sereh, disuplai ke pabrik itu rupanya. Dan alhamdulillah sekarang tanahnya itu diwakafkan ke Yayasan Talung Sibian. Iya, itu bekas pabrik. Amin. Oke, berarti dari sisi hasil bumi dan industri atsiri artinya selain bahan bakunya ada juga menghasilkan produk jadi kan. Jadi hulu ke hilir lah intinya ya. Hulu ke hilir kan sudah ada dari minyak atsiri, kemudian pabrik tapioka yang berasal dari singkong, semuanya ditanam di daerah sini. Ada juga pabriknya, artinya kita keluar Bumiayu itu sudah jadi barang jadi ya. Sudah. Jadi hulu istilahnya hulu ke hilir itu sudah berjalan di sini ya. Berjalan. Luar biasa nih pemirsa ya. Nah, sekarang ini kan hampir tidak ada ya industrialisasi yang
atau industri yang tersisa di sini ya terkait degradasi bumi, kecuali yang saya tahu sekarang adalah pabrik teh di Kaligua. Betul. Yang itu juga merupakan miliknya peninggalan, kalau itu yang saya baca Belanda ya. Belanda. Tapi sekarang kan dinasionalisasi menjadi PTPN berapa gitu kan. Lah artinya semua ini bisa nggak dibangkitkan kembali Abi Bumiayu, semangat yang secara historis itu jadi fakta itu untuk era sekarang itu bagaimana nih Ibi? Ya betul. Untuk menuju sebuah masyarakat yang madani dari semua keyakinan yang ada agama-agama di dunia ini, memang kita harus berlaku humanis. Artinya kita harus saling menghargai, terutama keyakinan yang spiritual, Pak. Ya, dari keyakinan spiritual kita jangan abong. Umpamanya mayoritas kita, ya jangan terlalu menindas yang minoritas. Nah, penyakitnya kan di situ. Yang sering digoreng oleh orang-orang politik ya masalah SARA, masalah apa. Kesimpulan dari penelitian saya itu juga hancurnya industri yang ada di sini, karena para politisi, para aktivis saat itu menggoreng ya perbedaan ras, perbedaan keyakinan dijadikan sebuah alat yang untuk memprovokasi, yang akhirnya terjadi puncaknya pada era tahun 48. Apa itu puncak dari penggorengan isu ras tadi itu? Pertama, ketika sekutu menang, Pak. Ya. Ketika sekutu menang, di era itu kan tahun 42. Hiroshima itu bom 45 Tobi. 45 ya. 45. Berarti Jepang masuk ke Indonesia ya. Dia dengan gagah berani ya menanamkan rasialis yang pertama secara masif itu dari saudara tua kita, Jepang. Oh, dengan slogan saudara tua Asia Raya ya. Ya, usir imperialisme. Usir penjajah, usir kulit putih. Lah ini virus yang pertama ditanamkan di Nusantara itu multiplier efek daripada Perang Dunia Kedua. Waktu itu dari kekalahan Jepang atas sekutu, ketika itu tahun 42 kan pembantaian orang-orang Eropa oleh orang-orang Jepang ya, sampai karena saat itu kapal yang besar adanya itu di Cilacap, maka dari Pekalongan, Batang, Cirebon, semuanya berbondong-bondong Belanda itu lari lewat jalur Bumiayu, ya, dengan tentara sekutunya dan ikannya itu mau lari ke Cilacap untuk tujuannya ke Australia. Karena jam datang ke Bumiayu harinya nanti kita bisa ulang lagi. Masuk ke Bumiayu itu sudah hampir jam 3 sore. Ya, rombongan. Itu pakai truk apa pakai kereta api? Pakai truk, ada yang kereta api, ada yang apa, seluruhnya mau ke pelabuhan Cilacap. Terhenti di Bumiayu. Ya. Karena mata-mata istilahnya forwarder yang di depan dilegok sekitar Legok sampai Aji Barang, karena daerah antara jalan raya dan gunung itu kan gunung dibelah. Mereka para pejuang-pejuang kita informasinya saat itu menunggu akan membantai barisan ini, seolah-olah Belanda datang lagi membonceng sekutu. Padahal itu mau mengungsi atau mau melarikan diri. Ya, mau mengungsi, mau ada yang melarikan diri. Pokoknya era saat itu kan era yang paling krusial. Ya, terjadi chaos lah ya. Chaos, ya. Akhirnya berhenti di sini. Berhenti di sini. Ada sebagian warga Belanda, warga Melayu, warga Arab, semuanya kumpul jadi satu, berhenti bermalam di Bumiayu. Dan era tahun 1948 sudah ada instruksi dari Hizbullah dan yang lain untuk meninggalkan Bumiayu, semuanya ngungsi. Nah, saat itulah yang kebetulan
asetnya banyak itu adalah orang-orang keturunan baik Tionghoa. Arab maupun dari Tionghoa tetap di sini. Karena mereka ada tamu, maka mereka menyuguhi. Ya. Nah, disinilah miskomunikasi yang digoreng oleh para, ya istilahnya para pembangkang yang punya motivasi untuk menguasai aset-aset itu, seolah-olah mereka keturunan Cina dan keturunan Arab itu bersatu membela Belanda. Istilah ada yang memfitnah bahwa keturunan Arab dan keturunan Tionghoa itu membantu Belanda, menjamu bersama-sama, ya istilahnya membantu Belanda untuk kembali lagi. Ya. Ada yang kembali lagi, ada yang. Nah, sekitar tahun begitu paginya rombongan ini lewat Guci sebagian, Pak. Oh, lewat sebagian Guci. Lingapura, sebagian lewat di sini yang aman, ya. Sepeninggal itu 2-3 hari langsung penyerbuan tadi yang digoreng-goreng itu menyebabkan para pejuang saat itu yang berada di sekitar pedesaan wilayah Kota Bumiayu itu menyerang semua. Ke Kota Bumiayu? Ke Kota Bumiayu dengan emosi seolah-olah membantu ini membakar, menjara, memperkosa dan yang lain-lain. Mungkin itu mirip peristiwa 98 di Jakarta mungkin ya? Ya. Di Bumiayu seperti itu? Sama seperti itu. Isunya isu rasis ya, rasial, kemudian ditumpangi dengan tadi penggorengan gitu ya, isu-isu sehingga terjadi toko-toko dibakar waktu itu. Toko-toko dibakar ya, karena dulu tidak ada bank, maka mereka keturunan baik Cina maupun Arab investasinya itu pakai hulden, pakai emas itu ada di rumah biasanya. Emas batangan, ada hulden, ada apa itu. Ya. Mereka yang punya motivasinya materialistik, maka mereka menjarah. Ya saat itu kita nggak bisa menyalahkan salah satu kelompok. Artinya ini kepandaian lah. Kita sama-sama mengevaluasi bahwa semua ini karena apa? Karena kita emosi. Intinya tidak diklarifikasi. Situasi juga tidak terkendali waktu itu ya. Siapa yang harus siapa yang harus dinut, apa artinya dipercaya omongannya, kacau waktu itu ya. Kacau. Iya. Jadi hampir 90% menuduh bahwa keturunan Arab dan keturunan Cina itu bergabung dengan Belanda. Ingin menjajah kembali. Iya. Termasuk berarti korbannya yang tadi kita bicarakan ya, NV Hoguan itu ya? Ya, NV Hoguan, terus juga yang sekarang ini pabrik pil kita. Oh, pil kita. Kan masih ada tuh pil kita. Iya, kalau pil kitanya masih ada, yang tehnya juga masih ada. Dulu kan adanya di sini, Pak. Oh, di sini waktu itu pabriknya. Obat-obatan, ya jamu-jamuan lah dulu. Iya. Belum dibikin pil. Oh. Itu mbahnya ada di sini. Oh, mbahnya dulu di Bumiayu. Mbahnya di dulu waktu terjadi kejadian itu mereka masih kecil-kecil, Pak. Sampai hari ini kan mereka traumatik gitu. Trauma ya. Trauma untuk kembali ke Bumiayu. Ya. Saya bisa mengklarifikasi atau mungkin sedikit membenarkan atau bahkan ya mendukung fakta ini ya. Gini Mas Abi. Saya pernah menginap di satu wisma, kayak homestay lah, di daerah Tanjung Duren Jakarta, dimiliki oleh seorang tante-tante, Chinese ya. Nah, ketika waktu senggang kan kita ngobrol di homestay itu ya, kan ngobrol dari mana asalnya Pak? Oh saya dari Bumiayu. Oh Bumiayu ya. Saya dulu sekali waktu setahun sekali suka ke Bumiayu loh, ngapain? Lah itu makam kakek saya kan di situ di Bumiayu. Di Bong ini yang di Jatisawit itu. Oh, di Bong itu ya Bumiayu ya? Iya. Loh, memang apa dulu asli sana? Iya, dulu kakek nenek saya kan tinggal di Bumiayu. Tapi kan kita kan ya tahulah ya Pak, karena ada kerusuhan terus mengungsi. Sampai sekarang saya tinggal di Jakarta. Ya artinya itu ya. Ini artinya ngeklopin ya. Efek dari artinya cerita Mas Abi klop dengan saya temukan tahun
2000-an sekian ya, saya ke Jakarta hidup di homestay, ternyata pemiliknya itu kakek neneknya itu Bumi Ayu, dan dia sekali waktu datang ke sini untuk ziarah ke makam orang neneknya yang di Bong Cina ini, yang katanya ya tuh saya meninggal karena tadi itu ya, ada kerusuhan lah, kerusuhan rahasia lah. Artinya kita nggak bisa menyalahkan siapapun, tapi kita ambil kesimpulannya lah, ini penyakit yang dasar kan, kita harus berpikir ulang. Kita penganut agama, menurut agama gimana? Paling hanya itu. Ya monggo. Ya oke. Jadi ini menarik ya, teman-teman pemirsa, sejarah Bumi Ayu yang di satu saat pernah jaya dengan ada pabrik tapioka, pabrik minyak asiri dan hasil bumi lain, ada kebun teh ya. Ternyata kemudian jatuh ya karena ada isu-isu yang tadi tidak bisa mengendalikan diri, ada isu penggorengan, isu SARA dan sebagainya ya. Isu SARA intinya seperti itu, sehingga pabrik-pabrik itu tutup. Nah, ini menjadi pelajaran kata Mas Abi ya, saya setuju bahwa ini adalah proses yang waktu itu kita tahu zaman kacau ya, tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi menjadi pelajaran ke depan ya. Ke depan. Apalagi Bumi Ayu sedang bersiap-siap menjadi mekar. Ini kan bakal berharga ya, Bang Abi, ada sejarah yang harus kita dikulik. Apa yang harus diteruskan, apa yang tidak boleh dilanjutkan, kan begitu ya, Abi ya. Termasuk tadi kerukunan yang ternyata pernah juga di sini sangat rukun, guyub antar berbagai etnik, begitu ya, Abi ya. Antar berbagai agama pernah hidup bersama. Nah ini ke depan tentu Bumi Ayu harus kembali seperti sebelum zaman kerusuhan itu ya, Abi ya. Nah ini untuk membangkitkan semangat pemekaran. Potensi apa yang kira-kira bisa dibangun lagi? Kalau apakah mungkin membuat pabrik tapioka seperti dulu lagi, atau minyak atsiri, atau bagaimana nih Abi? Artinya kita kan pernah jaya Bumi Ayu, Brebes Selatan. Nah ke depan bagaimana itu terkait dengan industrialisasi? Ya betul Pak. Dengan kondisi sekarang gimana Abi? Kalau melihat tentang pertumbuhan yang sekarang perekonomian global Pak, kita kan sudah sama-sama mengerti lah bahwa untuk industri yang berbasis kepada barang-barang teknologi tinggi, kita tidak mungkin Pak. Artinya tidak mungkin mengejar. Ya tidak mungkin mengejar lah. Satu contoh kan kita sekarang aja yang dulu kita industri sandang ya. Sandang ya. Sekarang kita kekinian itu ada di Solo dulu hampir 80.000 karyawan. Ya, sekarang begitu itu ya. Barang Cina masuk dengan teknologinya lebih tinggi, lebih efisien, kita akhirnya gulung tikar. Ya. Lah, dari ini kita bukan berarti pesimistis, tidak. Marilah kita gali sumber daya alam yang berbasis kepada pertanian ini. Kenapa tidak kita libatkan? Toh sampai sekarang buktinya ya, paling luar biasa itu adalah produk dari teh Pak. Produk teh. Ya. Bahan bakunya itu dari kali gua. Hampir kalau dikonsumsi di Inggris atau di elit-elit di sana, kafe-kafe itu hampir satu gelas itu 250.000. Ya, satu gelas ini ya. Ini teh di sini 1.500 kali ya. Atau gratis kalau di warteg ya. Saya minum nih, minum ya. Ya minum. Nah, itu terus artinya bahwa kita masih ada sisa-sisa yang perlu kita kembangkan ya. Itu satu masalah teh. Keduanya mungkin tapioka ini ya, karena sekarang mesinnya harus simple. Kalau dulu kan masih mesin ini. Ya, mesin tapi sederhana lah ya. Masih pakai penjempuran dan sebagainya ya. Saya sepakat dengan programnya Pak Prabowo yang sekarang dengan program food estate. Food estate itu. Artinya ini seiring sejalan kegalauan elit politik kita, andai kata terjadi perang dunia ketiga, karena ketahanan pangan kita hanya 1 bulan 30 hari kita bisa kelaparan semua. Akhirnya lahirlah
undang-undang tentang food estate. Food estate. Kita kembali ke daerah Pak. Ya. Mari kita song-song food estate itu dengan bentuk kita mengkulik zaman kemasan NV Hoguan itu. Ya kalau food estate kan ada di Kalimantan. Betul. Kan tidak mungkin dilakukan di sini ya. Betul. Karena itu memerlukan lahan yang sangat luas ya. Ribuan hektar. Kalau di sini kan lahan milik pemerintah juga kan terbatas. Artinya pemerintah makin ke sini ya tidak bisa membagi-bagi lahan kan kalau di sini kan. Yang ada adalah milik-milik dari perorangan itu pun terbatas ya. Satu orang pemilik mungkin garapannya itu mungkin rata-rata 1 hektar bahkan kurang dari situ. Bahkan banyak petani hanya penggarap. Ya, betul, artinya menggarap dari yang punya lahan sawah atau apa. Nah itu masih mungkin kayak itu Abi, kayak membangkitkan kembali tanaman tapioka seperti itu, kemudian minyak serai yang di sini dulu pernah jaya itu. Maksudnya seperti itu. Kalau kita bandingkan antara tapioka untuk yang sekarang ini tapioka dengan minyak atsiri, sangat mungkin itu yang peluang besarnya adalah minyak atsiri. Minyak atsiri. Ya. Karena kita lihat Pak, yang sekarang ini ya di samping India dan Indonesia itu penghasil kayu garu Pak. Ini satu contoh ya, kayu garu. Cuma ya karena ini permainan harga, maka itu tidak dikembangkan melalui perkebunan Pak. Jadi itu memang sengaja disembunyikan. Lah kita sampai detik ini dari era dulu sampai sekarang ini kan kita terlalu polos Pak. Kita tidak pernah langsung ke konsumen. Ke konsumen kita kan ada yang di Prancis, di Eropa, itu kan ada ya pabrik-pabrik legendaris minyak wangi, ya obat-obatan yang itu. Lah kita selalu melalui pengusaha-pengusaha di Singapura Pak, sehingga kita kan dimiskinkan oleh pengusaha-pengusaha jadi ini kalau dalam konteks mining ya kita perlu ada hilirisasi Pak. Ada hilirisasi. Berarti betul dulu sudah ada hilirisasi hasil bumi tadi ya, minyak atsiri, singkong, sudah ada pabrik-pabriknya kan. Artinya keluar kan sudah bentuk jadi produk jadi kan. Berarti perlu mendatangkan investor ke sini lagi dong, Bang Abi. Nanti kalau sudah mekar, investor masuk untuk bangun lagi pabrik minyak atsiri seperti itu, Abi. Menurut teori penelitian, namanya pemekaran itu kan diantaranya dia lahir itu kan karena ketidakpuasan, pelayanan maupun pengelolaan sumber daya alam di luar Jawa, Pak. Artinya esensinya dari pemekaran itu sendiri, bagaimana kita menggali potensi-potensi yang ada. Satu contoh, pusat tidak mungkin ngerti Pak. Andai kata bukan orang daerah sendiri bahwa di sini itu potensi teh, potensi minyak atsiri, tapioka dan yang lain-lainnya. Jadi pemekaran ini, mari kita raih. Tujuannya apa sih? Tujuannya kita ingin sejahtera. Mengembalikan kesejahteraan itu di era di bawah tahun 50-an sampai tahun 1900. Artinya secara historis tidak hanya ke belakang ke tahun 60-an ya, ketika usulan pemekaran disampaikan oleh almarhum Haji Basori ke DPR GR tidak ya. Tapi jauh ke belakang sebenarnya ada alasan historis bahwa Bumiayu itu merupakan daerah yang sudah maju sejak era Hindia Belanda ya. Terbukti dengan adanya tadi ada pabrik minyak atsiri, ada pabrik Hoguan gitu ya. Kemudian pengusaha-pengusaha yang dari berbagai etnis pun sudah berkumpul ya. Sudah berkumpul. Artinya sudah ada konglomerasi waktu itu ya, dan itu hidup aman ya. Hidup aman. Ya sehingga ketika nanti sudah mekar, investor datang lagi entah dari siapapun ya, itu harus kita terima ya, Bi ya. Harus kita terima ya. Intinya kan kita tadi dengan kita belajar dari sejarah. Sejarah adalah guru bagi semua bangsa. Maka penyakitnya kan hanya satu. Kita terlalu emosional, dibakar, diadu domba, yang akhirnya kita jadi miskin ekstrim, stunting. Ini Pak. Jadi itu.
Ya. Jadi pendidikan untuk kebangsaan itu harus lebih intensif. Lebih intensif ya. Supaya bisa pendidikan kebangsaan, kebinekaan, toleransi, gitu ya, sudah harus selalu digalakkan begitu ya. Ya. Ya maaf pemirsa, ini obrolan sudah setengah jam lebih kayaknya ya. Tanpa terasa ngobrol ini enak ya. Sudah rupanya tidak cukup satu episode ini harus berlanjut. Spesifik tentang pemekaran lagi, nanti ada bagaimana kita mengenalkan pemekaran pada milenial. Betul. Itu nanti episode berikutnya, Bi. Oke, ini karena situasi udah nggak memungkinkan, hujan. Terima kasih ya, Bi. Mudah-mudahan sama-sama berguna bagi pemirsa. Amin. Tentang sejarah Bumiayu dan tentang kenapa kita harus mekar. Karena ternyata Bumiayu sudah jaya, sudah makmur, bahkan sejak keemasan. Sebelum Indonesia merdeka sudah mengalami zaman keemasan. Kita bangkitkan lagi, mekar supaya kembali jaya, kembali makmur. Dengan catatan nilai-nilai toleransi, kebinekaan, ya kan? Harus kita junjung tinggi. Harus kita junjung tinggi. Oke, sepakat. Kita masyarakat yang terbuka. Masyarakat yang terbuka, oke. Kepada komunitas maupun etnis, agama apapun. Begitu, Abi. Silakan. Ya. Tidak berarti kita harus dalam arti menyampaikan semua agama sama, tidak ya. Tidak. Tapi bahwa kita sebagai muslim harus berdampingan dengan yang lain, karena Islam sendiri adalah rahmatan lil alamin. Amin. Betul. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.